Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kami ya, podcast Peci Kopi, medianya masyarakat NKRI. Dan apa kabar buat semua untuk yang di studio ataupun semua kru ya. Mudah-mudahan kabarnya lagi dalam keadaan baik-baik saja, dan untuk yang di rumah dan di seluruh Nusantara, mudah-mudahan juga kabarnya juga lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah ya, setelah sekian lama di media kami itu break ataupun tidak menongolkan diri ataupun istirahat, itu juga bukan berarti kita tim media tenggelam ya, akan tetapi kita ada pembenahan ya untuk menuju yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini ya, awal bulan Desember, alhamdulillah di Peci Kopi kita sudah kedatangan para tamu spesial, narasumber. Mereka adalah pendekar-pendekar yang hebat, yang handal, beserta kandidat-kandidatnya. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah tentang pagar nusa ataupun pencaksilat yang sering kita sebut adalah bela diri. Namun sebelum kita ke perbincangan bersama para pendekar dan kandidat-kandidatnya, kasih semangat dulu buat tim kami ya, tim media Lintang Sanga, dengan like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk melihat perkembangan video berikutnya. Oke, untuk pemirsa di rumah, tidak lama lagi dan langsung untuk sebagai pembukaan, kita akan masuk ke perkenalan dulu. Untuk sebelah kiri saya langsung perkenalkan diri, Kang Jelani namanya ya. Untuk melengkapi, mohon dijelaskan dengan perkenalkan lebih lengkap dan detailnya. Iya. Lagi hudut ya. Disambi. Orang ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langsung saja mawon kula dari Pagar Nusa mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada channel Lintang Sanga yang mudah-mudahan selalu berkembang jaya di pelosok Nusantara. Amin. Untuk perkenalkan, nama saya biasa disebut Ahmad Jelani, biasa disebut juga di dalam pelatihan biasa Kang Jelani. Namun di sering waktu ada namanya julukan, ya kan? Mana julukannya jebule, julukannya Centeng UA. Prajuritnya Ulul Albab, karena di situ pernah berantau ke Tangerang. Nah, itu Pagar Nusa saya ambil dari sana, itu biasa disebut Centeng UA. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalan dari Kang Ahmad Jelani. Kembali ke sebelahnya Kang Jelani, monggo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulida, biasa dipanggil dengan Kang Alif. Bisa? Tuh di situ. Mana ya kenalan? Saya mengikuti Pagar Nusa sudah 1 tahun dan alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mempunyai banyak teman dan mempunyai banyak saudara di mana-mana. Oke. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali beralih dari Kang siapa? Alif ya? Ya. Alif. Langsung ke abahnya siapa? Mohon perkenalkan diri untuk sebelah kanan saya. Nanti langsung disambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nova Rustana Putri, biasa dipanggil Mbak Nova. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Artamevia, biasa dipanggil Mbak Mehvi. Cukup.
Kembali ke tema pada malam hari ini ya, berbicara soal seni bela diri atau seperti yang sudah saya bilang tadi adalah merupakan lebih kenalnya itu pencak silat, yang mana seni bela diri itu bertujuan untuk melindungi, mempertahankan ataupun ibaratnya dari sekelompok dan tantangan alam ataupun di sekitarnya. Kalau untuk Pagar Nusa sendiri, untuk Kang Ahmad Jelani ya, itu sudah berapa lama kegiatan tersebut, terutama khususnya di Desa Selarang berjalan? Alhamdulillah, untuk Pagar Nusa Selarang Lor, yaitu ranting Desa Selarang Lor, alhamdulillah Pagar Nusa Selarang sudah berjalan itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Itu insya Allah didirikan pada tanggal saya bawa dari Tangerang menuju ke Desa Selarang Lor itu. Setelah Lebaran itu saya dirikan di tanggal 26 Juni 2021. Nah, alhamdulillah untuk sekarang sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Untuk yang lain bisa menambahi, Kang Ali. Monggo, Kang Ali barangkali mau menambahkan dari menyanggah dari jawabannya Kang Ahmad Jelani. Ya, alhamdulillah kami dari Pagar Nusa tidak fokus ke pencak silatnya saja, namun ada beberapa kegiatan yaitu bakti sosial kepada masyarakat, contohnya berbagi-bagi paket sayuran, terus boleh ya. iya kan, boleh. Terus membersihkan musola dan lain-lain. Cukup. Oke, untuk yang ceweknya monggo barangkali ada yang mau menambahkan. Dari Mbak siapa? Mbak Messi. Iya. Apakah cukup? Atau barangkali mau menambahkan lagi? Sedikit tambahan, Iya. Pagar Nusa tidak hanya ada bakti sosial, Pagar Nusa juga rutin ziarah kubur setiap malam Senin, sama Ratibul Al-Atos setiap malam Jumat. Udah. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya pertama. Kemudian masih kembali ke tema. Seperti namanya ya, itu Pagar Nusa. Kalau istilah Jawanya itu berarti rejek ya, atau pembatas ataupun benteng untuk melindungi dari serangan apapun. Sudah tentu harus diadakan pertemuan untuk menggalang satu persatuan yang utuh untuk mengawal Nahdlatul Ulama. Nah, dari sini yang akan saya tanyakan adalah kegiatan apa saja yang dilakukan di organisasi Pagar Nusa. Alhamdulillah untuk Pagar Nusa itu sesuai namanya, pagarnya NU dan bangsa. Artinya berarti memagari seluruh yang berbau tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berikut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, saya di Pagar Nusa, kami di Pagar Nusa itu sudah berjalan yang namanya kegiatan bakti sosial yang tadi disebutkan para pendekar-pendekar kita. Itu yang salah satunya itu ziarah kubur, itu biasanya setiap malam Senin. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Untuk yang kedua itu ada namanya bakti sosial, bakti bagi sayuran, bagi-bagi alat kebersihan untuk setiap musola dan masjid. Nah, begitu juga di makam pun kita akan selalu siap untuk menghandle untuk kegiatan di makam. Dan yang selanjutnya Pagar Nusa adalah salah satu banung yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Itu sekarang lebihnya itu pada zamannya Mbah Yai Gus Dur, yaitu biasa disebut Kyai Hajatur Rahman Wahid. Nah, itu adalah salah satu yang sudah mengesahkan menjadi Banung. Banung siapa? Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Sesuai dengan namanya, Banung itu seperti anaknya NU. Maka bagi para pendekar-pendekar yang ingin barokah hidupnya itu harus mengikuti Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu dari Kang Arif, barangkali mau menambahkan. Sekiranya cukup. Cukup.
Oke, untuk syarat dan ketentuan ya, bila mana ada yang berminat untuk bergabung, ibaratnya ya di Pagar Nusa itu ada batasan umur nggak? Misalnya dari umur berapa sampai umur berapa, atau memang tidak ada batasan umur? Untuk menyikapi masalah umur gitu, ngapunten kan kata saderenge, niki Pagar Nusa itu tidak ada jenjang umur, berbeda-beda dengan banu-banu yang lain seperti IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, nah, itu berbeda dengan yang lain. Tapi untuk di kalangan Pagar Nusa itu tidak ada jenjang umurnya. Selama dia bisa melaku, bisa semangat, bisa terkenal singarane Pagar Nusa, insya Allah selama hidupnya itu tetap Pagar Nusa. Bedanya itu di ketika pengesahan warga itu ada jenjang umurnya, itu minimal 18 tahun atau lebihnya. Nah, bisa 16 juga bisa, minimal sudah lulusan SMP lah, itu bisa menjadi warga Pagar Nusa. Untuk pelatihan itu tidak ada jenjang umurnya. Ya bisa nongkrong tahunnya bisa, telung tahunnya bisa. Berarti ini bisa melu ya? Bisa. Orang memandang tua muda ini kayak yang penting kan makap ya. Semangat untuk berjuang di Nahdlatul Ulama lewat pencak silat NU Pagar Nusa. Untuk Kang Ali, monggo barangkali ada tambahan untuk melengkapi dari pertanyaan saya yang berkaitan dengan umur. Kalau umur sekiranya tak cukup, saya menambahkan ketika berminat ke pencaksilat Pagar Nusa, syaratnya dapat izin dari kedua orang tua, Ya, terus sehat jasmani rohani. haruskan ada dari surat keterangan dari dokter Enggak ada. untuk menyatakan si yang mau bergombang itu sehat. Berarti nggak perlu ya untuk surat Nggak keterangan perlu. dokter. Oke, terima kasih untuk Kang Alif dan Kang Ahmad Jilani. Untuk yang cewek barangkali ada tambahan. Monggo sedikit saja. Cukup. Oke, untuk balik lagi ke tema pada Pagar Nusa ya. Itu biasanya Pagar Nusa itu berarti Bandung paling termuda ya. Muda. Iya, paling muda banget ya. Saya dengar-dengar kemarin juga habis nggak lama baru diwisuda. Itu ada berapa santri yang diwisuda. Terus itu apakah wisuda itu ibaratnya harus memenuhi syarat seperti apa untuk santri-santri yang sudah diwisuda itu, persyaratannya apa? Untuk wisuda ya namanya ibarat seperti sekolah. Sekolah itu bisa biasa kelas 1, munggah kelas loro, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Dan itu biasanya ada namanya itu penilaian rapot. Nah, tapi kalau di pencaksilat NU Pagar Nusa selama latihan ada namanya UKT pertama, UKT kedua, itu tentang ke-NU-an, kebangsaan dan kepagarnusaan, itu wajib. Untuk masalah wisuda itu setelah biasanya diklat warga atau biasanya itu setelah materi-materi sudah selesai maka wisuda. Dan syarat wisuda itu minimal sudah mantap lah dalam berjuang. Itu bukan namanya ibaratnya apa ya, ibarat kalau sudah berpagar Nusa itu ketika sudah menerima selendang itu padahal awal perjuangan Pagar Nusa itu ketika di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan ketika awal kita mengikuti Pagar Nusa itu bukan, tapi setelah kita memakai selendang bednya sudah NU dan MPG, yaitu awal perjuangan kita di Nahdlatul Ulama melalui pencaksilat NU Pagar Nusa. Terus setelah santri yang sudah diwisuda itu kelanjutan ataupun level ataupun jenjang selanjutnya itu seperti apa? Kalau wisuda yang mau tadi sudah. Setelah wisudanya. Oh, setelah Iya, wisudanya itu. apakah menjadi pelatih atau Oh, gitu. Berarti yang namanya wisuda berarti disahkan, disahkan menjadi seorang pelatih. Ya, namanya pelatih harus kita sikap itu dengan mengajarkan sesuatu yang sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Berarti wisuda itu adalah jenjang awal setelah menjadi warga. Itu ada wisuda. Dan kelanjutannya itu misalkan ada namanya pengesahan dalam pengurus ranting, itu ada lagi nanti. Itu wisuda berarti awalan dalam tahap pertama untuk menjadi
warga Paganusa. Termasuk berarti yang ketiga ini sudah pada wisuda semua. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Terus pengalaman paling menarik selama apakah ada perasaan bangga setelah mendapat setelah di wisuda, atau ada ibaratnya kesan yang paling menarik lah? Ya jebluna kotakan. Baru ada tengah wengi ya. Berarti itu sudah melalui ujian seperti itu ya? Iya. Paling dari mbaknya, kesannya setelah itu di wisuda perasaannya gimana? Ya, Atau senang atau bagaimana? senang. Ya, senang. Senang? Cuman Cuman apa? Apa ya? Senang, bahagia. iya. Hah? Cuman ini dibebani tanggung jawab yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa ya ibaratnya untuk menempatkan tanggung jawabnya di gerakan Paganusa, terutama untuk di Nahdlatul Ulamanya. Nah, untuk pelatihan sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Kan sekarang ada anak-anak kan, terus ada yang dewasa atau remaja, atau mungkin ada orang tua juga itu. Prosesnya seperti apa, ataupun ada pembagian jadwal atau bagaimana, atau pelatihan itu secara serentak bersama-sama? Oke, untuk menyikapi tersebut, untuk pelatihan Paganusa itu ada jenjang pelatihan, itu dewasa dan anak-anak. Kalau misalkan tahap anak-anak biasanya itu ada jenjang 2 ya, Punten. Iya. Itu jenjang 2 itu yang pertama itu namanya apa ya, pripat. Nah, pripat itu berarti bisa 1 tahun jadi warga. Kalau namanya nasional itu biasanya tahapnya lewat sabuk atau tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan pertama itu biasanya list kuning. Iya. Itu tentang kepagarusaan. Dan yang tingkat yang kedua itu biasanya tingkat logo Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga itu tingkatnya itu lewat kebangsaan atau bed merah putih Garuda. Dan yang terakhir itu biasanya langsung ke selendang hijau, selendang kebanggaan. Menyambung dari selendang hijau itu, kenapa nggak pakai warna lain? Kenapa harus di hijau? Itu ada alasan tertentu ataupun apa? Bisa di sana untuk Mas Kang Halid soal apa, selendang hijau warna selendang warna hijau? Ya, tanggapi untuk selendang warna hijau sendiri ini menciri khas Nahdlatul Ulama. Kan warna Nahdlatul Ulama itu kan warnanya hijau ya? hijau Ya. sama putih. Nah, ini mengambil ke warna hijaunya karena warna hijau mengartikan kesuburan, kemakmuran, dan keindahan. Oke. Untuk banyak barangkali ada penambahan soal selendang warna hijau. Ini untuk selendang sendiri punya ukurannya berapa? Berapa kali berapa? Itu kalau ukuran selendang itu 3 meter. 3 meter panjangnya. 3 meter. Lebarnya? Lebar itu bebas, Bebas, sesuai ya? dengan kepelatihannya biasanya. Oke. Tim para santrinya sendiri itu berjumlah berapa ya? Dari misalnya dari anak-anak ada berapa? Ataupun nanti totalnya ada berapa yang mengikuti pelatihan di Paganusa? Alhamdulillah untuk cabang Selarang Lur itu ada 3 cabang. Ya. Karena cabang yang pertama itu kurang lebih anak-anak santri itu kurang lebih 20. Ya, untuk cabang 2 itu kurang lebih 18 dan cabang 3 kurang lebih 20-an kurang lebih. Berarti semuanya itu kurang lebih total kurang lebih ada 50-an. 50-an termasuk yang sudah di wisuda. Tinggi. Masuk di wisuda. Oke, balik lagi ke tema yang pada malam hari ini masih di pencaksilat atau Paganusa. Untuk menyikapi ya, semisalnya untuk para santri ataupun biasanya kan di ranting tertentu atau terutama di Selarang Lurus ini kan ada undangan ya, misalnya undangan dari Bandung lain, dan ternyata itu waktunya bertabrakan dengan kegiatan yang ada di Paganusa. Itu menyikapinya seperti apa, ataupun menyiasapinya biar berbagi waktu main-main kecanda?
Untuk menyikapi waktu ya, biasanya kan kami dari Paganusa juga yang namanya juga Banom ya. Berarti Iya. kan biasanya ada instruksi dari NU, Iya. dari Muslimat, dari Fatah, bahkan dari IPRU, IPPNU juga, GP Ansor. Nah, biasanya itu dapat undangan. Ya saya juga merasakan seperti ini. Kadang awalnya kalau mengaku Banser, yo Ansor, yo Paganusa, kadang bingung. Kayak undangan Banser anak, undangan Ansor ya anak, Paganusa ya nacara. Apanya kudu jadi telu awaknya. Akhirnya mungkin berarti mohon bantuan lah. Mungkin ketika ada acara Paganusa, ya kita lihat kondisi Paganusa itu bisa enggak. Kalau misalkan dari Ansor Bansernya, ya mungkin saya melepaskan baju Paganusa, saya menjadi Banser atau Ansor. Ganti kostum ya. Ganti kostum, ganti kulit. Oke, terima kasih kembali ke Kang Alif untuk pertanyaan yang saya akan ajukan itu. Yang sering saya lihat itu pelatihannya kan biasanya malam hari ya. Iya. Yang pengen saya tanya, kenapa nggak dilakukan sore ataupun pagi hari, itu alasannya kenapa? Karena kalau di pagi hari Apa kan itu? rata-rata semuanya anak sekolah semua, Oh, iya. termasuk saya juga, kan saya masih sekolah. Ya ora bengi sih sore sih pagi sih ora bengi. Wong kan utang bengine paling jam 12 sama menit tok lewat sama menit wis esuk ya. Lah menit bengi lah sangat menit tok. Berarti statusnya masih pelajar ya? Masih belajar. Biasa menambahkan untuk yang cewek-ceweknya. Kenapa? Oh enggak. Saya cabang. Iya. Di cabang 2 juga latihan sore. Tadi sore Jumat. Berarti ada beberapa tempat ya? Iya. Di Rati Selarang itu dibagi menjadi 3 cabang gitu. Kalau yang cabang 1 biasanya latihannya setiap malam Kamis dan malam Minggu. Cabang 2 malam Minggu dan hari Jumat sore itu pada asar. Dan untuk cabang 3 itu biasanya malam Selasa dan malam Selasa sama hari Jumat sore. Gitu. Untuk tugasnya sendiri ya, misalnya ada peringatan pengajian ataupun PHBI atau Paganusa itu biasanya ya kan ada tugas-tugas ataupun untuk membantu pelaksanaan PHBI ini. Nah itu ibaratnya dikasih tugas secara jadwal bergantian atau memang ibaratnya sesuai ibaratnya keinginan. Untuk menyikapi masalah undangan ya, kadang kita lihat kondisi undangan seperti apa. Kalau undangannya instruksi untuk pengepaman, maka Paganusa diwajibkan untuk mengepam. Tapi kalau panggilannya itu cuma undangan sebagai tamu, ya maka kita akan sebagai tamu. Itu biasanya menurut undangan seperti apa kira-kiranya. Tuh. Kalau misalkan pakai undangan sebagai kehadiran saja, maka Paganusa tidak ada dalam bidang pengepaman atau pengamanan. Tapi misalkan undangannya sesuai dengan undangan yang sebagai tamu, maka Paganusa sebagai tamu saja, tidak pengepaman tidak ada. Maka sesuai dengan undangan tersebut. Untuk apa kegiatan ziarah ya? Biasanya itu ziarahnya itu di tempat-tempat makam kan? Ya makam ya. Itu untuk anak-anak kecil memang ikut ziarah nggak? Atau memang dikhususkan untuk anak-anak yang dewasa saja atau orang tua? Selama mengikuti Paganusa itu wajib mengikuti ziarah, kecuali ada halangan maksudnya. Itu enggak kecil enggak dewasa itu wajib mengikuti ziarah kubur sebagai sarana untuk olah kebatinan. Selain Paganusa itu seni bela diri, maka Paganusa itu butuh yang namanya olah kebatinan. Dan seperti biasa diagendakan seperti ziarah kubur itu untuk sarana sebagai keberanian dalam situasi malam dalam kita berziarah. Dan salah satu itu ada pengajian juga, yaitu pengajian Rotibul Arto juga untuk semangat dohir batin kita untuk semakin berjuang di kalangan yang bersifat organisasi Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti lebih mengedepankan ibaratnya ya
ke-NU-nya ketimbang pencak silatnya ya. Kalau pencak silat itu cuma berapa persen kan? Iya. Apunten. Ya, untuk Pak Ganusa itu lebih menonjolkan tentang ke-NU-an, kebangsaan dan Iya. kebangsaan. Tapi kalau untuk pencak silat sendiri itu bisa minimal mungkin berapa persen saja. Itu sebagai sarana namanya pencak silat berarti ada olahraganya, Iya. ada namanya pelatihan, olah napas. Nah, tapi untuk Pak Ganusa tersini itu cenderung untuk memaksimalkan kegiatan Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Kang Alif, ada mau menambahkan lagi? Sekian cukup. Tunjukkan ceweknya monggo. Cukup. Cukup. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya di tim media Lintang Sanga ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk menyempatkan waktunya hadir ke sini. Wah, soleh bu, jalan ngopi. Di samping monggo. Dan kiranya cukup untuk perbincangan pada malam hari ini. Untuk pemirsa di rumah dan semuanya yang ada di sini, ucapkan selamat malam. Dan untuk pelatih sekaligus pembina ya yang sudah hadir pokoknya pada malam ini, terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk mendidik, untuk melatih para anak didiknya ya, untuk membekali diri untuk masa depannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga, sahabat, nusa dan bangsa. Terima kasih, saya pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.